Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi data warehouse dan data mining untuk penentuan rencana strategis penjualan batik dengan studi kasus Batik Mahkota Laweyan dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama, Eskom MMSI. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Naufal Farhani Brasbrutu, yang kedua Amna Zuhra, yang ketiga Rika Ramadhani, yang keempat Aprilia Ningsih, dan yang terakhir Jumiati. Baik, latar belakang yang kami ambil, latar belakang dari permasalahan ini, yang pertama itu Batik Mahkota Laweyan merupakan salah satu perusahaan retail besar yang ada di Kota Solo. Perusahaan ini telah memiliki data-data yang terakumulasi dan menumpuk tanpa adanya tindak lanjut terhadap data tersebut. Hal ini juga tidak didukung dengan pembuatan laporan akhir yang dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah data warehouse yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi manajemen Batik Mahkota Laweyan terkait tren jenis motif batik berdasarkan kategori barang dan wilayah pemasarannya dari waktu ke waktu. Salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam pengoperasian data warehouse adalah proses penyalinan data dari basis data operasional. Sebelum data operasional masuk ke dalam data warehouse, terlebih dahulu dilakukan proses ETL terhadap data tersebut. Proses tersebut dimaksudkan untuk standarisasi data yang digunakan dalam data warehouse. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jumiati. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini termasuk jenis riset and development karena akan meneliti dan mengembangkan sebuah data warehouse untuk menghasilkan informasi produksi tren batik di suatu wilayah tertentu untuk mendukung rencana strategis pemasaran produk di masa yang akan datang. Perencanaan arsitektur pada pengembangan data warehouse ini meliputi arsitektur logikal dan arsitektur fisik. Arsitektur logikal berupa rancangan terhadap alur data dari sumber data sampai menjadi data pada data warehouse, sedangkan arsitektur fisik berupa gambaran konfigurasi teknis dari data warehouse tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal Farhan. Snowflake di sini merupakan data-data transaksi dari Batik Mahkota Laweyan yang diekstraksi. Adapun tahapan perancangan Snowflake yaitu terdiri dari 4 dimensi, di mana ada satu dimensi produk. Dimensi produk di sini memiliki 3 sub, yaitu kategori, subkategori lagi, dan ada subpola. Ya, kedua ada dimensi wilayah yang mencakup kode wilayah dan nama wilayahnya. Yang ketiga di sini ada dimensi waktu, dan keempat di sini dimensi pelanggan yang memiliki kategori, yaitu kategori jenis kelamin pelanggan. Di 5 ada tabel fakta yang berisi tentang fakta penjualan, baik itu meliputi kode waktu, kode produk, pelanggan, wilayah, dan semuanya. Nah, selanjutnya itu ada proses ETL. ETL di sini ialah extract, transform, and load, di mana ETL ini merupakan proses yang dilakukan untuk memindahkan data-data transaksional dari tabel sumber data menuju data warehouse. Di sini ada terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada proses ETL dimensi produk, di mana ETL dimensi produk ini meliputi tabel-tabel tentang data identitas produk. Ya, jadi ini semua bersangkutan tentang produk di sini. Lalu di bagian kedua ada proses ETL dimensi kategori. Di sini tabel-tabel yang berisi khusus tentang data-data kategori produk dicakup di sini semua. Lalu subkategori merupakan tabel-tabel yang berisi khusus tentang data-data subkategori suatu produk agar informasi yang dikandung lebih rinci.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Ramadhani. Baik, pembuatan tabel fakta penjualan atau sales fact. Dari hasil proses ETL 4 dari 8 dimensi, yaitu dimensi waktu, produk, wilayah, dan pelangganan. Pada masing-masing dimensi tersebut telah terbentuk sebuah kolom sebagai indeks atau kunci primer. Baik, dalam tabel berikut ada kode fakta, kode waktu, kode produk, kode pelanggan, kode daerah, jumlah atau total penjualan. Ekspor data ke DBN Portugis SQL. Tahap pertama, mendesain proses ekspor dengan menggunakan Apaturtle yang bertujuan data dari Microsoft untuk Excel memindahkan menuju DBMS Portugal Excel. Tahap kedua, membuat database dan tabel-tabel sebagai tujuan ekspor dari Excel ke Portugis SQL. Jumlah tabel yang dibuat sebanyak 9 tabel sesuai dengan jumlah tabel fakta dan dimensi. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Amna Juhra. Selanjutnya yaitu perancangan dan pembuatan CUBE. Yang pertama adalah konfigurasi data source. Data source perlu dikonfigurasi untuk menentukan database PostgreSQL yang digunakan sebagai sumber data baru pembuatan CUBE. Yang kedua, perancangan model Snowflake dan CUBE. Proses penentuan tabel-tabel dalam data source yang akan ditampilkan secara multidimensi dalam CUBE browser, serta aturan-aturan field sesuai dengan hierarki untuk proses roll up dan drill down. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu data warehouse Batik Mahkota Lawengan memiliki 4 tabel dimensi, 4 tabel subdimensi, dan 1 tabel fakta. Yang kedua yaitu proses ekstraksi transaksi sesuai dilakukan agar data dengan format data warehouse. Yang ketiga yaitu semua monitoring terhadap data-data penjualan produk Batik Mahkota Lawengan dilakukan menggunakan CUBE browser, sehingga masing-masing dimensi dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari tabel-tabel untuk melihat data sesuai dengan kebutuhan analisis dengan cara drag dan drop. Selanjutnya saya kembalikan kepada monitor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.